Seperti yang teman-teman telah pelajari di SMP, besaran fisika atau besaran fisis didefinisikan sebagai segala sesuatu, maksudnya dalam hal yang berkaitan dengan pengukuran fisis, yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, besaran fisis ini dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan pendefinisian satuannya, yaitu menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan atau ditetapkan. Besaran-besaran yang termasuk ke dalam besaran pokok jumlahnya hanya ada 7. Nah, besaran apa sajakah itu? Besaran-besaran yang termasuk besaran pokok dapat kita singkat menjadi S, M, P, J, W. Maksudnya apa sih SMP jiwa ini? SMP jiwa adalah kepanjangan dari suhu, massa, panjang, J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, dan A untuk arus listrik. Nah, inilah ketujuh besaran pokok, besaran yang satuannya ditetapkan atau didefinisikan. Nah, sementara besaran turunan adalah besaran-besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Besaran-besaran apa saja yang termasuk besaran turunan? Jawabannya adalah semua besaran di luar ketujuh besaran yang di atas tersebut. Seperti kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, sekarang kita akan bahas besaran pokok lebih dalam. Besaran pokok yang pertama yang akan kita bahas adalah panjang. Satuan dari besaran panjang didefinisikan secara SI adalah meter, yang disingkat dengan huruf M. Nah, selain didefinisikan satuannya, besaran pokok juga memiliki suatu indeks yang mewakili besaran tersebut. Nah, besaran panjang ini diwakili dengan indeks L. Nah, indeks ini disebut dengan dimensi. Nah, jadi besaran panjang memiliki indeks atau dimensi L dan satuan SI-nya adalah meter. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Massa memiliki satuan SI kilogram, disingkat kg, dan memiliki indeks dimensi M. Nah, jadi untuk massa, dimensinya M besar, dan satuannya adalah kilogram atau kg. Oke, yang ketiga, besaran waktu. Nah, besaran waktu ini memiliki satuan SI adalah detik, atau kata lainnya adalah second, disingkat S, dan indeks dimensi T. Nah, ini indeks dimensi. Oh ya, indeks dimensi ini mewakili kata dari besaran tersebut. Misalkan, L di panjang ini mewakili dari kata length untuk panjang. Sementara, pada besaran massa, huruf M ini mewakili kata mass untuk massa. Dan untuk waktu, indeks dimensinya adalah huruf T untuk kata time, yang satuannya adalah second. Yang keempat, besaran yang keempat adalah kuat arus listrik, yang satuan SI-nya didefinisikan sebagai ampere, disingkat dengan A, dan memiliki indeks dimensi I. Nah, ini indeks dimensinya I, dan satuan SI-nya adalah ampere. Oke, yang kelima, suhu. Suhu memiliki satuan SI Kelvin dan dimensi theta. Nah, indeks dimensi untuk suhu ini dari huruf Yunani theta, karena huruf T telah dipakai untuk besaran waktu, time. Sehingga untuk besaran suhu atau temperatur kita gunakan huruf Yunani theta. Dan satuan SI-nya adalah Kelvin, bukan Celsius, bukan Fahrenheit, bukan Reaumur. Oke, yang ke-6. Besaran jumlah zat memiliki satuan SI mol dan dimensinya adalah N. Indeks dimensi N untuk kata number of particle. Dan satuan SI-nya adalah mol.
Besaran pokok yang ketujuh, yang terakhir. Nah, intensitas cahaya memiliki satuan SI kandela dan dimensinya adalah J. Dimensinya adalah J dan satuan SI-nya adalah CD, kandela. Oke, itu adalah ketujuh besaran pokok yang masing-masing diwakili dengan satu indeks dimensi dan satu satuan SI yang didefinisikan untuk masing-masing besaran tersebut. Oke, besaran turunan. Nah, seperti yang telah kita bahas tadi, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Oke. Pertama, kita akan menurunkan dari besaran pokok panjang. Dari besaran pokok panjang, kita bisa dapatkan satu besaran luas. Nah, di matematika, kita memiliki persamaan luas atau area adalah panjang dikali lebar. Nah, panjang dan lebar ini sebenarnya adalah satuan panjang. Yang jika kita ingin mengetahui satuannya, satuan dari luas atau satuan dari area adalah satuan panjang adalah meter dan satuan dari lebar juga meter. Sehingga satuan dari luas adalah meter kuadrat. Sementara dimensinya, dimensi untuk luas atau dimensi untuk area adalah dimensi dari panjang L dan dimensi dari lebar L juga, sehingga dimensinya adalah L kuadrat. Oke. Berikutnya, volume. Kita memiliki persamaan V adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga satuan dari volume adalah satuan panjang meter, satuan lebar meter, dan satuan tinggi juga meter. Hasilnya adalah meter kubik. Nah, sementara dimensinya, dimensi dari volume adalah dimensi dari panjang L, dimensi lebar juga L, dan dimensi dari tinggi juga L. Sehingga dimensi dari volume adalah L pangkat 3. Nah, dari satu besaran pokok panjang kita bisa dapatkan dua besaran turunan, yaitu luas dan volume. Nah, berikutnya bagaimana jika kita ingin menurunkan dari besaran panjang dan besaran massa? Maka besaran turunan yang kita peroleh adalah massa jenis. Nah, jika teman-teman ingat persamaan untuk massa jenis diwakili dengan huruf ρ, massa jenis untuk atau densitas, sama dengan massa dibagi volume. Sehingga satuannya, satuan dari massa jenis, satuan dari ρ, adalah satuan dari massa, kilogram, dan satuan dari volume, meter kubik. Kilogram per meter kubik, atau teman-teman bisa tuliskan kilogram dikali meter kubik, tapi pangkatnya -3. Oke. Nah, bagaimana dengan dimensinya? Dimensi dari ρ, dari massa jenis adalah dimensi massa dibagi dimensi dari volume, L pangkat 3. Sehingga dimensinya adalah M, L pangkat -3. Nah, sebenarnya jadi dimensi dan satuan ini hampir mirip. Cuman dimensi itu diwakili dengan satu huruf untuk tiap satu besaran pokok. Sementara untuk satuan kita bisa memiliki beberapa huruf seperti kg untuk satu satuan kilogram. Nah, demikian teman-teman. Oke, berikutnya kita ingin menurunkan suatu besaran pokok dari panjang dan waktu. Apa yang bisa kita peroleh? Yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan seperti yang teman-teman telah ketahui bisa kita peroleh dari panjang dibagi waktu. Sehingga satuannya adalah satuan dari panjang meter dan satuan dari waktu adalah second. Sehingga diperoleh meter per second, atau bisa kita tuliskan ms pangkat -1. Dimensinya, dimensi V atau dimensi kecepatan adalah dimensi panjang dibagi dimensi waktu L per T, atau LT pangkat -1. Ini dimensi dari kecepatan. Selain kecepatan, kita juga bisa peroleh besaran percepatan. Percepatan bisa kita tentukan dari pembagian V terhadap T. Kecepatan dibagi waktu, sehingga satuan dari percepatan adalah satuan dari kecepatan meter per second dibagi dengan satuan dari waktu, S.
Hasilnya adalah meter per second kuadrat, atau bisa kita tuliskan ms min 2. Nah, untuk dimensinya, dimensi dari percepatan adalah dimensi dari kecepatan LT min 1, ini yang kita peroleh di atas, per T. Hasilnya adalah LT min 2. Oke, untuk lebih memahami materi ini, mari kita coba contoh persoalan berikut. Nomor 1. Di antara besaran-besaran berikut yang merupakan besaran pokok dan satuannya dalam SI adalah besaran pokok hanya ada 7. S, M, P, J, I, W, A. Suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan arus. Sehingga di luar dari ketujuh besaran ini adalah besaran turunan. Jadi yang poin A adalah volume tidak termasuk besaran pokok. B, berat tidak termasuk, muatan listrik juga, sudut juga. C, panjang termasuk, arus listrik termasuk, dan intensitas cahaya termasuk. Namun, satuan untuk panjang dalam SI bukan cm, tapi meter. Nah, kemudian bagian D, waktu second, suhu, nah suhu bukan Celsius, tapi Kelvin. Arus listrik bukan Coulomb. Jadi jawabannya adalah E, massa kilogram, panjang meter, dan suhu Kelvin. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, terdapat beberapa besaran sebagai berikut. Pengelompokan besaran pokok yang tepat, nah ini seperti yang telah kakak sebutkan tadi, ada 7 besaran pokok, termasuk intensitas cahaya, jumlah zat, dan suhu. Berat diturunkan dari massa dan percepatan gravitasi. Kecepatan diturunkan dari panjang atau jarak dan waktu. Luas diturunkan dari panjang dan lebar atau panjang dan panjang. Nah, jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4. C. Berikutnya, satuan dari energi potensial dalam SI adalah Joule. Satuan Joule dapat dinyatakan dalam satuan turunannya adalah, nah untuk menyatakan satuan turunannya, teman-teman bisa menggunakan persamaan dari energi potensialnya. EP adalah M, G, H. Nah, kita turunkan satuannya. Satuan EP adalah satuan dari massa, kilogram, satuan dari percepatan gravitasi, meter per second kuadrat, dan satuan dari ketinggian. Ketinggian besarannya adalah panjang, M. Sehingga satuan turunannya adalah kilogram, meter dikali meter, meter pangkat 2 per S kuadrat, atau kilogram meter kuadrat S min 2. Jawabannya adalah D. Oke, berikutnya nomor 4. Kelompok besaran yang memiliki dimensi sama. Nah, untuk menentukan mana yang memiliki dimensi sama, kita harus menentukan dimensi dari masing-masing besaran yang disebutkan. Yang pertama, gaya. Gaya kita bisa menggunakan persamaan F sama dengan M dikali A. Dimensinya adalah dimensi M, massa M besar, A, LT min 2. Jadi, gaya memiliki dimensi MLT min 2. Tekanan. Tekanan memiliki persamaan P sama dengan F dibagi dengan A. F dimensinya telah kita ketahui tadi, M LT min 2 dibagi dengan A, L pangkat 2. Sehingga M L min 1 T min 2. Ini tekanan. Dimensinya berbeda dengan gaya, sehingga ini salah. Yang B, gaya dan daya. Gaya telah kita peroleh dimensinya. Sekarang kita akan turunkan dimensi untuk daya. Daya bisa kita peroleh dari P sama dengan W dibagi T. Usaha dibagi waktu atau energi dibagi waktu. Usaha bisa kita turunkan dari F dikali S dibagi T. Nah, dimensi F kita telah peroleh di atas M LT min 2 dikali S. Dimensinya adalah L juga. Dibagi T, waktu. Oke. Jadi M L2
T-3. Gaya dan daya berbeda dimensinya. C. Momentum dan daya. Momentum juga memiliki simbol P. Namun persamaannya adalah M dikali V. Jadi dimensi momentum adalah M besar. Dimensi dari V adalah L-T-1. ML-T-1 ini ML2-T-3. Berbeda juga. Oh iya, yang C, energi dan daya. Energi. Kita ambil aja salah satu energi. Energi potensial seperti yang tadi. MGH. Maka dimensi untuk M adalah M besar, untuk G L-T-2, dan untuk H adalah L. Dimensi energi adalah M L2-T-2. Energi dan daya memiliki dimensi yang berbeda. Terakhir, impuls dan momentum. Momentum telah kita tentukan dimensinya. Sekarang kita akan bandingkan dengan impuls. Impuls I sama dengan F dikali delta T. F-nya adalah M L-T-2 dikali T. M L-T-1. Jadi dimensi impuls dan momentum sama. Nah, jika terdapat dua besaran yang memiliki dimensi sama, maka kita bisa sebutkan bahwa kedua besaran tersebut setara. Jadi impuls dan momentum adalah dua besaran yang setara. Oke, itu untuk nomor 4. Jadi jika teman-teman diminta untuk membandingkan mana dua besaran yang memiliki dimensi yang sama, maka teman-teman harus turunkan dahulu tiap dimensi dari besaran yang disebutkan. Kemudian dibandingkan apakah sama atau berbeda. Oke. Terakhir, nomor 5. Dimensi dan satuan dari konstanta gravitasi universal, G. Jika G terdapat pada persamaan ini, F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Oke, untuk mendapatkan dimensi dan satuannya, kita akan ubah dulu persamaannya. G-nya biarkan dia satu ruas sendiri. Nah, yang lainnya kita pindah ke sini ya. F dikali R kuadrat dibagi M1 dan M2. Oke, jadi untuk satuan G adalah satuan F kilogram meter per second kuadrat dikali R kuadrat, satuannya adalah meter kuadrat. Satuan dari M1 dan M2 adalah kilogram dan kilogram. Kilogram dan kilogram saling meniadakan. Sehingga kilogram ini ke atas menjadi kilogram pangkat min 1, meter pangkat 3, dan second pangkat min 2. Ini satuan dari konstanta G atau konstanta gravitasi universal. Bagaimana dengan dimensinya? Dimensinya kita bisa tuliskan dimensi untuk F adalah M L-T-2 dikali R kuadrat, dimensinya adalah L pangkat 2 dibagi dengan M dan M. M dan M saling meniadakan. Sehingga L3, T2, dan M pangkat min 1. Atau supaya identik dengan yang di satuannya, nah, kita bisa geser M-nya di depan. M min 1, L pangkat 3, dan T pangkat, ini min ya. Nah, min 2, nah, dan T pangkat min 2. Jadi dimensi dan satuan hampir mirip, cuma berbeda hurufnya. Begitu. Jadi untuk satuan hurufnya bisa lebih dari satu, seperti KG. Untuk satuan dari massa ada dua huruf K dan G. Sementara di dimensi setiap satu besaran pokok diwakili dengan satu huruf.